Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang masalah kuliner seafood. Kuliner seafood khususnya yang berkaitan dengan masalah rajungan. Beberapa pertanyaan atau beberapa permintaan disampaikan kepada Al-Fakir agar membahas tentang masalah tersebut. Para sahabat sekalian, kalau kita membahas masalah rajungan itu apa sih? Rajungan itu sebenarnya adalah kepiting. Kita mengenalnya adalah kepiting, cuma kepiting rajungan ini khusus adalah kepiting laut. Jadi khusus merupakan kepiting laut. Bagaimana hukumnya? Kita akan simak beberapa pendapat terkait dengan masalah hal ini. Pertama, kepiting itu ada dua jenis, ada kepiting tawar, ada kepiting laut. Perbedaannya apa? Kalau kepiting laut khususnya yang dinamakan dengan rajungan ini, maka kepiting ini banyak hidup di wilayah perairan. Jadi dia khusus hidup di wilayah perairan. Andaikan muncul ke daratan, dia nggak mampu bertahan lama. Bahkan di dalam daerah Bakau atau daerah pantai lah, namanya pantai yang berpasir, kita sering menemukan untuk kepiting rajungan ini biasanya terpendam di pasir yang masih banyak mengandung air. Itu rajungan. Terus kemudian, atau kalau tidak di pasir, berada di lumpur yang masih mengandung air. Jadi dia nggak muncul di daratan sebagaimana layaknya kepiting tawar. Kalau kepiting tawar itu mampu bertahan di daratan itu bahkan sampai harian, 4-5 hari dia itu mampu tanpa menyentuh air. Meskipun dua-duanya ini juga sama memiliki organ pernafasan, yaitu dari insang. Ya, jadi kedua-duanya sama. Jadi dengan meninjau tentang masalah ini, dengan meninjau atau memfokuskan pada alat pernafasan yang terdiri dari insang ini, kita nggak bisa menghukumi, tapi kita bisa menghukumi itu dari sisi tabiat dari kedua spesies kepiting ini. Para sahabat sekalian, sebenarnya hukum kepiting ini sudah menjadi khilaf mu'tabar di kalangan para ulama. Di antaranya misalkan Imam Nawawi beliau menyebutkan ad-difda was-surtan wa huwa muharramani 'alal masyhur wa dawatus samum haramun qat'an. Di dalam kitab Raudhut Thalibin, Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya katak dan kepiting, jadi di situ disebutkan as-surtan saja. Jadi kepiting, entah itu yang dimaksud kepiting as-surtan ini apa, nanti kita tahqiq. Kita perlu mentahqiqnya. Jadi katak dan as-surtan wa huwa muharramani, keduanya adalah merupakan hewan yang diharamkan. Keduanya merupakan hewan yang diharamkan alal masyhur, berarti menurut qaul yang masyhur di kalangan para ulama. Jadi ini kalau qaul masyhur berarti para ulama itu banyak yang sepakat bahwasanya keduanya di katak dan kepiting itu merupakan keduanya adalah haram. Terus kemudian wadawatus samum, hewan yang memiliki bisa atau racun. Jadi hewan yang menyerang dengan menggunakan bisa atau racun, misalkan ular dan lain sebagainya, jelas hukumnya haramun qat'an. Bahkan hukumnya adalah haram secara qat'i, jadi haram secara pasti. Para sahabat sekalian, masih berkaitan dengan masalah rajungan. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar pun juga disebutkan bahwasanya ad-difda was-surtan muharramani 'ala rajih. Akan disebutkan menurut qaul yang rajih, qaul yang unggul, bahwasanya keduanya adalah haram. Tapi juga tidak disebutkan, tidak jelaskan, masih perlu ditahqiq lagi, apa yang dimaksud dengan as-surtan di situ. Para sahabat sekalian, terus kemudian Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau juga menyampaikan as-sahihul mu'tamad anna jami'a ma fil bahri tahillu maitatuhu. Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya segala
segala hewan, jadi semua hewan mafil bahri, pokoknya berada merupakan hewan laut, merupakan hewan laut adalah tahillu maitatuhu, hukumnya halal bangkainya. Nah, karena menyimak akan hal ini, jadi menyimak akan hal ini, maka kita sebenarnya sudah bisa memutuskan. Jadi sudah bisa memutuskan. Kalau jika menyimak akan hal ini, berarti kepiting yang berada di air tawar, kepiting yang berada di air tawar itu sudah masuk bagian dari as-surton yang diharamkan tadi. Jadi sudah kita mentaksisnya dengan menggunakan fil bahri ini tadi. Kita sudah bisa mentaksisnya bahwasanya asurton yang masuk kelompok bagian kepiting tawar itu sudah masuk hukum haram. Ini secara fikih, ya, karena dibatasi dengan fil bahri. Nah, sekarang tinggal kita mentahkik apakah hukum kepiting dari kepiting laut ini hukumnya adalah halal. Nah, di sini ada sebuah pernyataan dari kitab Aishul Bahri. Dari kitab Aishul Bahri di sana disebutkan al-kepiting min hayawanil bahri alladhi la ya'ishu illa fihi wa huwa yusbidur rajungan walahu sittatu arjul du adfarin lakin laisa fi adfarihi mikhlabun ka adfaris surton. Nah, kepiting itu merupakan sejenis hewan laut yang tidak bisa hidup kecuali di laut, bahwa yusbihur rajungan, merupakan rajungan, walahu sittatu arjulin du fakin. Ini mungkin salah kan ini ya, karena dari PDF jadi nggak bisa, dari PDF yang ditranslate sehingga nggak bisa mungkin ada kesalahan ini. Du fakin nanti bisa dicek lagi di halaman 1-3. Wa adfarin lakin laisa fi adfarihi mikhlabun. Jadi di dalam kukunya itu tidak memiliki mikhlab, cakar, ke adfaris surton, seperti kakinya surton, seperti kakinya kepiting biasa. Wadu alatil aumi fi akhir arjulihi, tetapi memiliki semacam alat kaki perenang di dalam bagian akhir dari kakinya. Wasya'nuhu ay yaqduru alaihi, dan dia bisa berenang dengan menggunakan hal tersebut. Wa inna masumnya bidzalika limarbutihi ba'da ayakhudha alaihi hadran min taqridihi li'annal akla. Jadi kalau kepiting ini menggunakan capitnya itu untuk makan. Jadi untuk makan, tidak untuk tidak untuk menyerang musuh, tapi hanya untuk mencari makan saja, untuk mengambil makanan. Hukumnya bagaimana? Fal kepiting hukmuhu khillul akli li anna aishuhu fil barri aishu matbukhin aw aishu hayyin la yatum. Meskipun kepiting yang dimaksud kepiting laut tadi itu hukumnya kadang-kadang ditemukan di darat dalam kondisi terkubur pasir dan lain sebagainya, tapi hidupnya dalam hidup di darat itu termasuk isun matbuh. Jadi isun matbuh artinya seperti kayak hewan yang kalau misalkan ditaruh di darat itu seperti hewan kayak disembelih, seperti hewan disembelih, artinya nggak bisa bertahan lama. Jadi nggak bisa bertahan lama kalau berada di darat, dia harus senantiasa berada di air. Makanya kemudian rajungan itu kalau kita sering menemukannya itu selalu terkubur di pasir yang lembab. Terus kemudian kalau tidak terkubur di pasir lembab ya di lumpur yang lembab. Jadi dia nggak mampu bertahan lama di darat. Hukumnya khillun
Jadi hukmuhu khillul akli li'anna isuhu fil barri li'anna isuhu fil barri isun matbuh. Jadi alasannya adalah halal karena hidupnya di daratan itu termasuk isun matbuh. Kemudian bagaimana kita bisa memahami dari ayat dari pendapat Imam Nawawi tadi yang terdapat dalam kitab Raudhatul Thalibin, bahwasanya asyurton itu termasuk bagian dari asyurton itu tidak masuk dalam kategori ini, adalah rajungan. Di dalam kitab Isul Bahri di sana juga dijelaskan bahwasanya asyurton min hayawanil ma'i alladzi ya'ishu la ya'ishu daiman fihi la ya'ishu daiman fihi wal barri wa huwa yusbihul karaya walaunuhu imma sawatun khalisun masyrabu bihamratin wa imma bayadun khalisun wa bayadun masyrabin ila akhirih. Terus kemudian di belakang wa hadzal madhkur huwa ainus sultan al hukmu yukhramu akluhu lil khabith khilafan li malik al qail bi khallihi fayajuzul insan bi aklihi taqlidan li malik walana al-ula tarkuhu ihtiyatan. Di dalam kitab Isul Bahri ini disebutkan bahwasannya asyurton itu karena asyurton itu merupakan kepiting yang hidup di darat atau hidup di air tetapi juga mampu berada di darat, dan kemudian ketika berada di darat itu dia mampu bertahan lama. Artinya bukan isun matbuh. Jadi bukan isun matbuh. Kalau isun matbuh itu nggak mampu bertahan lama. Kalau berada di darat maka dia dalam waktu tidak begitu lama maka dia mati. Tapi kalau kepiting darat ini jangankan mati, bahkan mampu bertahan 4-5 hari. Maka hukum memakannya adalah al-hukmu yukhramu akluhu lil khabith. Jadi alasannya adalah bahwasanya hukumnya adalah hukum haram memakannya karena alasan lil khabith. Jadi karena alasan lil khabith. Berarti yang dimaksudkan dengan oleh Imam An-Nawawi dalam bahwasanya ad-difda was-surtan muharramani. Jadi tadi itu asurton di situ adalah kepiting tawar tadi, jadi bukan rajungan. Gitu ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.